Tandang rasa kandang, Jackmania penuhi Kapten Iwayan Dipta. Tandang tapi rasa kandang, itulah yang terjadi di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar. Lautan supporter Persija membuat Bali serasa markas sendiri, atmosfer panas sejak awal laga. Persija mendapatkan dukungan penuh dari Jackmania saat bertandang ke Bali. Ribuan Jackmania terlihat memadati tribun Stadion Kapten Iwayan Dipta, terdengar jelas juga cen-cen yang dinyanyikan oleh Jackmania. Gol tunggal Gustavo Almeida membawa Persija Jakarta meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Bali United. Kemenangan ini membuat Macan Kemayoran naik ke posisi ketiga klasemen sementara dengan 44 poin, sementara itu Bali United tertahan di peringkat ke-10 dengan 28 poin, tekanan kini mengarah ke kubu tuan rumah. Sejak menit awal Persija langsung tampil dominan. Pada menit ke-6 Gustavo Almeida mengancam lewat aksi individu usai menerima umpan terobosan, namun tendangannya masih melebar di sisi gawang. 2 menit berselang tepatnya menit ke-8, umpan silang Maxwell berhasil disambut tandukan Gustavo yang tak mampu dihalau Mike Hauptmajer, skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan tim tamu. Bali United mencoba merespons pada menit ke-16, Kadek Agung melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, tetapi bola masih melambung di atas mister gawang Persija yang dikawal Andritani Ardiasa. Persija terus menekan, sundulan Maxwell pada menit ke-21 memanfaatkan umpan Alano masih melebar. 2 menit kemudian Alaidin Ajaraye juga gagal memaksimalkan peluang setelah sepakannya melambung. Dominasi Persija berlanjut hingga pertengahan babak pertama. Pada menit ke-34 Bruno Tubarao sempat mengecoh pemain bertahan sebelum melepaskan tembakan kaki kiri, namun kembali melebar dari sasaran. Jordi Amat turut mengancam pada menit ke-41 setelah menerobos ke dalam kotak penalti, tetapi sepakannya diamankan kiper Bali United. Tekanan demi tekanan membuat tuan rumah sulit berkembang. Memasuki babak kedua Bali United meningkatkan intensitas serangan, namun belum mampu menciptakan peluang yang berbuah gol. Solidnya lini belakang Persija membuat keunggulan tetap terjaga. Hingga peluit panjang dibunyikan skor 1-0 untuk keunggulan Persija tetap bertahan. Tandang rasa kandang jadi bukti loyalitas Jackmania yang membuat Kapten Iwayan Dipta bergetar sepanjang laga. Terhipnotis Jackmania, Mauro Zelstra girang bukan main lakoni debut di depan supporter. Debut yang ditunggu akhirnya tiba. Mauro Zelstra langsung merasakan magisnya dukungan Jackmania. Malam di Kapten Iwayan Dipta berubah jadi panggung spesial bagi striker anyar Persija. Striker timnas Indonesia itu semringah saat melakoni laga debutnya bersama Persija Jakarta melawan Bali United. Mauro didatangkan Persija dari FC Volendam di Liga Belanda pada bursa transfer putaran kedua. Ekspektasi tinggi langsung melekat di pundaknya sebagai tumpuan baru lini depan Macan Kemayoran. Ia dimainkan pada menit ke-75 untuk menggantikan Gustavo Almeida. Persija lalu mengubah pendekatan jadi lebih bertahan dengan Mauro sebagai satu-satunya ujung tombak di lini serang. Situasi itu membuat Mauro tak banyak mendapat suplai bola, ia praktis menunggu momentum serangan balik, ruang geraknya terbatas karena tim fokus menjaga keunggulan 1-0 atas tuan rumah. Meski menit bermainnya singkat, rasa bahagia tak bisa disembunyikan. Kemenangan Persija di laga tersebut membuat debutnya terasa makin manis di hadapan ribuan Jackmania. Saya senang bisa mendapat debut di Indonesia dan Persija, apalagi kami bisa meraih kemenangan malam ini, ungkapnya. Atmosfer stadion juga meninggalkan kesan mendalam bagi pemain naturalisasi itu. Gemuruh tribun membuatnya terhipnotis dan semakin percaya diri menatap laga-laga berikutnya. Keramaian yang luar biasa, sangat fantastis, tegasnya. Bodoh amat dikritik, Pramono pilih fokus urus Persija, ngaku ikut kena mental pas kalah dari Arema. Dikritik karena terlalu ngurus Persija, Pramono Anung justru makin blak-blakan. Baginya Persija bukan sekadar klub, tapi simbol Jakarta yang tak bisa dipisahkan dari identitas ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku kerap dikritik publik lantaran dianggap terlalu mengurusi Persija, klub sepak bola Jakarta. Sorotan itu datang dari berbagai kalangan. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri acara silaturahmi akbar kaum Betawi di Museum MH Tamrin, Jakarta Pusat, Minggu tanggal 15 Februari tahun 2026, di hadapan tokoh dan masyarakat Betawi. Dalam kesempatan itu Pramono menegaskan komitmennya memperkuat identitas Betawi sebagai ciri khas Jakarta. Budaya dan olahraga menurutnya saling terhubung membentuk karakter kota. Sekali lagi, saya sebagai gubernur Jakarta ingin sekali menjadikan Betawi itu adalah menjadi identitas kota yang kuat sekali, kata Pramono.
Ia kemudian menanggapi kritik yang menyebut dirinya terlalu ikut campur urusan sepak bola, terutama terkait Persija yang belakangan terus ia beri perhatian lebih. Menurutnya Persija adalah bagian tak terpisahkan dari Jakarta, sehingga wajar jika sebagai gubernur ia merasa punya tanggung jawab moral untuk ikut mengawal perkembangan klub kebanggaan ibu kota. Bahkan saya sekarang ini dikritik dianggap gubernur terlalu ngurusin Persija, ya masa saya ngurus yang lain, ya pasti Persija saya urusin, kata Pramono. Pramono bahkan mengaku emosinya ikut terbawa saat Persija tumbang. Kekalahan bukan hanya dirasakan pemain dan Jackmania, tetapi juga dirinya secara pribadi. Ia bercerita bagaimana laga melawan Arema dari Malang membuat pikirannya tak tenang. Hasil 2-0 untuk kemenangan Arema benar-benar memukul perasaannya sebagai pendukung. Kemarin kalah 2-0 lawan Arema aja nggak bisa tidur saya. Saya kalau sudah kalah Persija, ketemu Diki ketua Jackmania aduh sebel banget tuh, ungkapnya. Pengakuan itu memperlihatkan betapa dalam keterikatannya dengan Persija, kritik publik seolah tak menggoyahkan fokusnya untuk terus mendukung Macan Kemayoran. Bagi Pramono, membangun Jakarta bukan hanya soal infrastruktur dan birokrasi, tetapi juga menjaga kebanggaan warganya lewat klub sepak bola, dan ia siap menanggung kritik demi Persija.